Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Rahma Lubis dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi fungsi dua peubah, grafik fungsi dua peubah, dan turunan parsial. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Sri Rahmayanti SPD MSI. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu fungsi dua peubah. Yang pertama ada definisi. Fungsi dua peubah adalah yaitu meletakkan setiap pasangan bilangan real terurut XY dalam daerah D ke sebuah bilangan real Z sama dengan Fxy dalam daerah R, di mana himpunan D disebut domain atau daerah asal dan himpunan R disebut range atau daerah hasil. X dan Y disebut peubah bebas, sedangkan Z disebut peubah terikat. Kita dapat melihat gambar yang sudah tertera di PPT. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa X, Y merupakan peubah bebas, sedangkan Z merupakan peubah tak bebas. Dan D merupakan daerah asal atau domain, dapat diartikan sebagai kumpulan semua pasangan XY, sehingga Fxy terdefinisi atau mempunyai nilai. Kemudian ada contoh, yang pertama itu, terdapat suatu fungsi Fxy sama dengan X pangkat 2 ditambah 3Y pangkat 2 dan G XY sama dengan 2X akar Y. Diketahui X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah 4. Kemudian kita substitusikan pada masing-masing fungsi. Caranya, kita masukkan fungsinya yaitu Fxy sama dengan X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Kemudian X-nya adalah min 1 dan Y-nya 4, sama dengan X-nya min 1, kemudian kita pangkatkan 2, ditambah 3 dikali Y, di mana Y-nya adalah 4, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian F min 1,4 sama dengan 1 ditambah 48. F dalam kurung min 1,4 sama dengan 49. Kemudian kita akan mencari yang G. G XY sama dengan 2X akar Y. G, X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah 4, sama dengan 2 dikali X-nya yaitu min 1 akar dari Y. Y-nya adalah 4. Kemudian 3, kemudian G dalam kurung min 1,4 sama dengan min 2 dikali 2. G dalam kurung min 1,4 sama dengan min 4. Nah, itu merupakan contoh dari fungsi dua peubah. Kemudian, apabila daerah fungsi tidak diketahui, maka domain atau daerah asal mulanya adalah himpunan semua titik XY pada bidang di mana aturan fungsi berlaku dan menghasilkan suatu bilangan real. Untuk Fxy sama dengan X kuadrat ditambah 3Y kuadrat, daerah mulanya adalah seluruh bidang karena daerah fungsinya tidak diketahui. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu grafik fungsi dua peubah. Definisinya yaitu grafik fungsi dua peubah F merupakan himpunan semua titik X, Y, Z, elemen R3 dengan Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Grafik ini merupakan permukaan di ruang, dan karena setiap XY di daerah asal hanya sebanding dengan satu nilai Z, maka setiap garis tegak memotong permukaan paling banyak di satu titik. Kita bisa lihat gambar yang sudah tertera pada PPT. Di situ ada domain atau daerah asalnya. Kemudian ada fungsi dan tujuan dari grafik. Fungsinya yaitu yang pertama, untuk menggambarkan data-data yang berupa angka, yang lebih sederhana secara teliti dan menjelaskan perkembangan serta perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas.
Yang kedua, menggambarkan data kuantitatif dengan bentuk sederhana namun jelas. Dan yang ketiga, menjelaskan perkembangan perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berkaitan secara singkat, padat, dan jelas. Ada juga tujuan dari penggunaan grafik dalam penyajian data, yaitu untuk menunjukkan perbandingan antara data satu dengan data yang lain agar jelas dan memiliki tampilan yang sederhana. Kemudian ada contoh dari grafik fungsi dua peubah. Sketsa grafik dari f(x, y) sama dengan 1/3 akar 36 akar dari 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Nah, kita akan mencari penyelesaiannya, yaitu f(x, y) sama dengan 1/3, kemudian akar dari 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Kemudian menjadi z sama dengan 1/3 akar 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Kemudian kita akan menghilangkan bentuk akarnya menjadi dikuadratkan. Z pangkat 2 sama dengan 1/9 dikali 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y pangkat 2 sama dengan 9z kuadrat sama dengan 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Kemudian 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 9z kuadrat sama dengan 36. Kita ubah ke sisi kiri. Itu tadi. Kemudian hasilnya x kuadrat per 2 pangkat 2 ditambah y pangkat 2 per 3 pangkat 2 ditambah z pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 1. Maka grafiknya itu dapat kita lihat ya, tertera pada PPT, yaitu elipsoida z positif, di mana z sama dengan 1/3 akar dari 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu turunan parsial. Nah, turunan parsial dalam matematika adalah sebuah fungsi matematika peubah banyak yang turunannya terhadap salah satu peubah atau variabel dengan peubah lainnya dipertahankan atau konstan. Ini dibedakan dengan turunan total yang membolehkan semua variabelnya untuk berubah. Misalnya f dalam kurung x, y tutup kurung adalah fungsi dua peubah x dan y. Nah, lambang dari turunan parsial adalah 6 terbalik atau dibaca do. Nah, ada peraturan dalam turunan parsial. Yang pertama, turunan parsial pertama dari f terhadap x atau y dianggap konstanta didefinisikan sebagai fx dalam kurung x, y sama dengan limit dengan batas h sampai dengan 0 fx tambah h, y dikurang f x, y per h. Kemudian yang kedua, turunan parsial pertama dari f terhadap y atau x dianggap konstanta didefinisikan sebagai fy dalam kurung x, y sama dengan limit h sampai dengan batas 0 fx, y ditambah h dikurang fx, y per h. Nah, itu merupakan peraturannya. Kemudian ada contoh dari turunan parsial. Kita akan mencari fx, di mana fx 1,2 dan fy-nya 1,2 jika fxy sama dengan x kuadrat y ditambah 3y pangkat 3. Nah, penyelesaiannya yaitu fxy sama dengan 2x pangkat 2y ditambah 3y pangkat 3. fx xy sama dengan 2xy ditambah 0. fx xy-nya itu adalah 12 sama dengan 2 dikali 1 dikali 2, hasilnya 4. Kemudian kita akan mencari fxy sama dengan x pangkat 2y ditambah 3y pangkat 3. Kemudian fy xy sama dengan x pangkat 2 ditambah 9y pangkat 2. fy 1,2 sama dengan 1 angkat 2 ditambah 9 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 37. Nah, itu merupakan contoh dari turunan parsial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.